Saudara, masa sukar ini adalah masa yang gak bisa main-main lagi. Nah, tapi satu hal yang saya mau kuatkan saudara malam ini, bahwa setiap situasi adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menjadi pemenang di dalam Kristus. Katakan amin. Segala situasi, asalkan kita membiarkan tangan Tuhan yang pegang kendali. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai kelima. Jadi kita nggak boleh bosan-bosan karena ini memang berbicara tentang akhir zaman, manusia di akhir zaman ini. Nah, demikian firman Tuhan berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tahu bahwa masa yang sukar ini tidak datang dengan aba-aba, saudara. Gak ada bilang gini, woi, siap-siap ya, aku mau datang mencobain kau. Gitu. Tidak ada, saudara. Tetapi masa sukar ini ujuk-ujuk, itu kata orang Jawa, ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Tiba-tiba dia datang, dia gak perlu pakai kulon-won gitu, gak perlu pakai permisi, tetapi ini memang terjadi. Karena itu mari kita baca sungguh-sungguh di ayatnya yang kedua. Perhatikan Alkitab saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Titik. Artinya begini, orang kalau udah egois, orang kalau udah cinta diri sendiri, pasti cinta uang. Itu maksudnya. Titik. Kan di situ titik, saudara. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini ya, orang-orang yang masih gak mau berdamai, ini manusia akhir zaman gitu ya. Ya, tidak mau berdamai, ya, luar biasa saudara. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, mari kita mau belajar perlahan-lahan, satu persatu, apa yang dimaksud dengan ayat ini, supaya kita yang ada di dalam masa sukar ini bisa mengalami kemenangan. Katakan amin. Karena tujuan Tuhan begini, krisis, kesukaran itu memang Tuhan izinkan. Krisis, masa kesukaran itu tadi pagi juga saya sampaikan ya, adalah rahim ya, adalah motornya Allah supaya kita dapat melihat kehidupan kita yang sesungguhnya. Apakah kita ini betul-betul adalah pengikut Tuhan yang setia, yang mengalami dari kemenangan demi kemenangan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi itu kan waktu kita naikkan pujian bahwa musim itu akan selalu berganti, begitu kan? Nah, musim-musim gak percaya Tuhan itu harus sudah ganti. Kalau dulu kita gak sungguh-sungguh, harus ganti menjadi sungguh-sungguh. Karena apa? Karena memang hari-hari ini sangat jahat sekali. Kita harus betul-betul bijaksana untuk ambil sikap. Kita ini mau jadi seperti apa? Jadi perhatikan dari kata pertama di ayat yang pertama, demikiannya firman Tuhan begini, ketahuilah. Nah, kata ketahuilah maksudnya gini, belajarlah untuk paham, pahamilah, dan kamu harus mengerti. Jadi kita gak bisa lagi bilang, wah Kristen yang dibilang Bapak Gembala begini, Kristen Roh Kudus. Ya udah, Roh Kudus nanti pasti tolong. Ya udah, yang penting aku udah doa, yang penting aku udah ibadah. Enggak saudara. Tetapi Alkitab suruh kita ini belajar betul-betul untuk paham dan memahami dan mengerti. Dikatakan begini, bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Kita harus sudah mulai paham bahwa kita ini hidup di masa kesulitan-kesulitan. Kalau kita ketemu seseorang yang cinta dirinya sendiri, kita kesulitan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dia. Karena itu kita harus paham supaya kita pun
karena terjemahan bahasa Indonesia kan terjemahannya ini pakai bahasa Melayu ya. Dikatakan tidak peduli agama. Tetapi yang sesungguhnya begini. Mereka tidak peduli apa yang disebut dengan kebenaran. Jadi dikarenakan mereka tidak kenal Tuhan, mereka menjadi manusia egois, mereka cinta uang, mereka menyombongkan diri, tidak peduli. Jadi intinya begini, mereka dari kata begini ya, mari perhatikan ayat 2, kita belajar nih sama-sama. Dari suka ego menjadi hamba uang, terus kemudian kalau udah jadi hamba uang, omong kosong, membual, terus sombong, kemudian apa? Suka fitnah, kemudian apa? Berontak terhadap orang tua, kemudian apa? Tidak tahu berterima kasih, seperti tadi Kristen apa namanya? Kristen apa? Kristen Noah, ya kan? Tidak tahu berterima kasih, tidak bisa balas kebaikan kita dengan kebaikan, tetapi balas kebaikan dengan kejahatan. Itu tidak tahu terima kasih. Jadi ini ada kaitannya dari tadi pagi. Dan kemudian hasil daripada semua itu artinya manusia yang seperti ini yang kelihatannya beragama tetapi tidak peduli kebenaran. Amin. Tidak peduli kebenaran. Kita harus tahu, saudara, makanya begini berulang-ulang. Belajarlah untuk paham pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Masa sukar dalam bahasa asli di sini, karena ini adalah perjanjian baru, saya sudah kasih tahu beberapa kali kepada kita para pelayan, kata sukar dalam bahasa Yunani disebut kalefos, yaitu dimana artinya sulit sekali untuk mengalami perubahan. Tidak bisa lagi bergeser kepada kebenaran. Kalepos itu sering saya sebutkan. Jadi masa yang sukar itu masa yang kalepos, masa dimana kita udah nggak bisa deh pokoknya buntu, mentok, nggak ada apa-apa lagi yang bisa untuk kita lakukan. Jadi jelas sekali kita harus paham. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah posisi kita yang seharusnya ada di mana? Posisi kita seharusnya ada di mana? Karena dikatakan begini, posisi kita tidak bisa bergeser kalau kita mengerti kebenaran, kita tidak akan bergeser sedikit pun, kita akan tetap teguh jaya, sebab Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Tidak ada pergeseran. Tetapi di sini begini, orang-orang ini semua perkataan-perkataan negatif ini pas ayat 1, 2, 3 dan 4 ini berbicara tentang satu karakter di mana orang itu juga adalah orang beribadah. Saudara, ngeri kan ya? Seharusnya kalau semakin sering beribadah berarti sudah mengalami perjumpaan. Esensi ibadah apa saya katakan adalah perubahan. Saudara, ketika mengalami perjumpaan, kemudian kita akan mengalami perubahan. Ini esensinya. Tapi saya bersyukur jemaat-jemaat GBI Rumah Persembahan, baik yang ibadah pagi dan malam itu sudah makin kelihatan buahnya. Sudah makin kelihatan. Walaupun memang nggak semua, tetapi saya melihat bahwa mereka sudah mulai terlatih dengan mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran. Bapak Ibu, kekuatan di dalam diri kita ini gini loh. Iblis, tadi pagi saya bilang, iblis itu belum berubah kerjaannya. Pekerjaan iblis Yohanes 10 ayat 10 udah jelas. Iya kan? Dia datang apa katanya? Dia datang untuk mencuri, untuk membunuh, kemudian untuk membinasakan. Jadi pekerjaan setan belum berubah. Pekerjaan setan belum berubah. Tadi pagi jelas sekali pekerjaan setan tidak pernah berubah. Mengapa Raja Yosafat
lihat Yosafat ini takut Tuhan, semakin kaya, diberkati, dia baik, dia benar-benar menjadi pelaku firman. Iblis gak pernah suka kepada orang yang menjadi pelaku firman. Katakan amin. Saudara, apa pekerjaan iblis? Iblis akan berusaha untuk melemahkan kekuatan yang ada pada kita, dijadikannya kita lemah. Sekarang jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau kita seringkali lemah, gak berdaya untuk berdoa, itu artinya saudara sudah masuk pada masa sukar. Tetapi saya mau katakan, kita harus cek keadaan kita hari-hari ini, bahwa kata kita berdoa itu kita sedang mengadakan pertemuan meeting dengan Tuhan, ngobrol dari hati ke hati. Ini pernah nggak sih, misalnya lagi tergeletak gitu, Tuhan, saya ini kok begini, ya, gitu. Jadi nggak harus, wow, di dalam nama Yesus semua mungkin, bukan itu, saudara. Tapi pernahkah kita secara pribadi ajak Tuhan ngobrol? Bagaimana Tuhan, gini, Tuhan, aku menurutmu paham nggak tentang Engkau? Pak Niko kemarin ngomong kan, ya, Pak Niko kemarin ngomong apa, saudara? Pak Niko kemarin ngomong begini, aku pengen dengar Tuhan ngomong seperti dia berbicara tentang Daud. Betul ya? Dia bilang begitu. Pernah nggak saudara juga ngomong begitu? Tuhan, menurutmu aku ini seperti apa? Ngobrol gitu. Menurutmu aku ini bagaimana? Sudah puaskah Tuhan dengan apa yang kulakukan, atau saya ini sebenarnya sering nyakiti hati Tuhan? Saya ini orang Kristen yang cuma merasa menang kalau berkat sedang turun, dan ketika persoalan datang, krisis datang, saya ini orang seperti apa? Saudara, nah itu saya lakukan kemarin tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ngobrol gitu, nggak minta apa-apa, tapi akhirnya saya ambil keputusan terus berdoa, sampai saya mulai berkata begini, Tuhan, saya nggak kenal jemaat pribadi lepas pribadi. Kadang kalau ketemu di mana, tiba-tiba bilang, ibu lupa ya sama saya. Saya kadang-kadang berjemaat loh gitu. Dan saat itu saya dibawa Tuhan, hati saya, Tuhan, siapapun yang sudah pernah duduk di kursi gereja GBI Rumah Persembahan, siapapun dia, baik yang sudah datang maupun yang udah gak datang lagi, Tuhan tolong. Bukan saya bilang Tuhan kembalikan, enggak, Tuhan tolong lindungi mereka dari COVID-19. Tolong mereka supaya ingat kepada Tuhan. Tolong mereka. Itu dari hati saya. Saya ngomong terus. Yang Tuhan mau, kita ini yang ngerti kebenaran yang gak bergeser adalah kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Nah, karena itu, mari pribadi lepas pribadi, ya, bagi kita yang dengar malam ini, saya mau ajak kita semua cek and recheck pribadi kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang berorientasi kepada diri sendiri, atau kita ini adalah orang-orang yang berorientasi kepada orang lain, atau kita ini adalah orang-orang yang gak punya pertimbangan, seperti yang dikatakan dari ayat 1, 2, 3, 4 dari 2 Timotius 3 ini. Karena pada dasarnya sebenarnya semua orang percaya kepada Yesus itu punya kekuatan untuk memahami. Katakan amin. Pada dasarnya Tuhan itu taruhkan dalam kita bahwa kita itu punya kekuatan. Nah, pernah nggak ngobrol sama Tuhan, tanya, Tuhan, aku ini masih egois nggak? Masih suka omong kosong nggak? Saya ini Tuhan cinta uang nggak sih? Saudara, gini, apa sih yang dimaksud dengan cinta uang itu? Saudara, bukan berarti kalau kita punya uang, kita berdosa. Kita kerja cari uang, kita berdosa, tidak. Tapi yang Tuhan
jadikan hamba sih? Apa? Iblis gak senang ketika kamu itu betul-betul orientasinya ke Tuhan. Iblis gak senang ketika kita betul-betul benar-benar semangat banget untuk Tuhan. Iblis gak mau. Iblis cuma cukup bilang begini. Di ayatnya yang kelima itu bilang begini. Oke dah, gak masalah kamu tetap beribadah, gak masalah. Tetapi jangan coba-coba hidupmu betul-betul bergantung sama Tuhan. Amin. Ini yang dimaksud. Hamba uang itu apa? Ketika saudara sulit mengembalikan apa yang seharusnya Alkitab katakan, bahwa Alkitab menyarankan kepada kita, saya nggak mau apa kata pendeta, tapi saya mau apa kata Tuhan, bahwa setiap kita yang menerima berkat setiap bulannya itu wajib kembalikan 10%. Memang tidak dikembalikan dikirim ke surga, ke gereja. Artinya sebagai orang yang benar-benar, kenapa Maleakhi pasal 3 ayat 10 itu ada? Dikarenakan Tuhan tahu bahwa masih banyak di antara orang Israel di mana mereka nggak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu dibawa sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. 40 tahun di padang gurun, kasutnya nggak rusak, pakaian mereka nggak ada yang hancur, hidup mereka diberkati, minta air keluar dari batu, minta roti keluar dari sorga, dari atas, minta daging turun burung puyuh. Tetapi mereka tetap pikir, mereka tetap pelit. Mengapa? Karena ini adalah, ingat, mereka pernah diperbudak 400 tahun lamanya. Ciri orang Kristen yang kikir itu adalah Kristen Buddha. Makanya Tuhan ngomong, kamu ini masih diperhamba uang atau kamu yang menghambakan uang? Kamu jadi tuannya. Kalau kamu jadi tuannya, maka kamu dengan firman kamu akan berikan. Kalau kamu adalah tuan dari uang itu, kamu harus bagikan. Kenapa? Karena kamu yang perintah. Tapi orang yang punya karakter budak, dengar baik, 400 tahun itu bukan waktu yang gampang. Saudara lahir sebagai orang yang beragama Kristen, yang sudah terbiasa hidup dengan aturan-aturan agama. Ketika saudara lahir baru, saudara tidak memberikan diri saudara kepada Tuhan secara langsung, maka saudara akan terikat dengan kebiasaan bahwa untuk mengembalikan persepuluhan itu sulit karena kita dikuasai oleh uang. Ada amin? Ingat loh, tujuan kekristenan kita adalah apa? Ketaatan. Betul? Tanpa ketaatan, tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Karena ketaatan itu erat kaitannya dengan iman. Ingat, ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita itu harus beriman. Sebab ini akhir zaman. Saudara, ingat, saya terkejut dan saya benar-benar mau apa yang diajarkan Pak Niko kemarin waktu kita di pertemuan pengajar. Akan banyak pengajar-pengajar palsu. Nah, jadi maafkan saya, ya, sering kali orang berkata begini. Tapi saya terhibur dengan banyaknya. Tadi saya itu ada dapat messenger bilang begini, Bu, terima kasih untuk berkat firman hari ini. Kami yang ada di pedalaman ini sulit dapat sinyal. Tolong Bu, seperti yang Ibu tulis kemarin. Jadi waktu pertemuan pengerja itu, saya tulis itu tentang worshiper itu. Kan saya bagi gitu kan ke pengerja-pengerja juga, maksudnya kan supaya ketek gitu kan, dan orang lain yang berteman dengan saudara baca. Ternyata dia ada di pedalaman, saya nggak kenal saudara. Saudara dia bilang, tolong Bu, kalau khotbah-khotbah itu berikan kepada kami, Ibu tulislah. Karena kalau begini mereka nggak bisa ikut. Gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, aduh merasa bagaimana gitu. Saya ngetik itu capek. Tapi saya sering betul-betul, saya gini, Tuhan terima kasih, ada orang-orang yang disambar api Allah. Betul? Ada orang-orang yang disambar api Allah, bahwa mereka mau pengajaran seperti itu. Saya nulis tentang worship leader itu seperti apa. Yang pertama, hatinya harus siap dulu. Karena kita ini bukan manggung, tapi kita ini ada di mesbah. Betul? Seorang worship leader adalah seorang yang apabila ketika pujian penyembahannya naik ke atas, maka api menyambar. Pada saat itu saya sering katakan sambil menyelam minum air ketika kita menyembah,
waktu tanpa seizinku. Itu kan sedang perang rohani, ngomong gini sama setan, aku gak takut dengan apa yang namanya kekhawatiran, sebab aku percaya bahkan rambut di kepalaku ini pun gak akan Tuhan izinkan jatuh tanpa tahu Dia. Allah Maha Kuasa. Setan senang gak lihat orang yang gitu? Enggak, saudara. Tapi kalau saudara pimpin pujian, tapi saudara juga campur dengan dunia, saudara hidup di dunia, saya yakin tidak akan ada perubahan. Inilah yang dimaksud dengan ibadah akhir zaman. Orang-orang yang hidup di masa sukar. Ketika hal ini terjadi, saudara sedang hidup di masa yang sukar, yang artinya saudara tidak sedang naik, tetapi saudara sedang dibawa turun, dilemahkan oleh si jahat. Mari kita lihat Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Ini keren banget, saudara. Nah, artinya begini, kita kan gak boleh cinta uang, amin. Sebagai anak Tuhan, uang itu cuma berkat. Yang terutama itu siapa? Tuhan. Uang kita datang dari mana? Memang dari hasil kerja. Tapi kebayang gak kalau tiba-tiba kau dipecat? Kebayang gak? Dengar, perhatikan. Dikatakannya begini. Ayatnya yang ke-24. Kita baca ya sama-sama supaya nangkep kita, karena firman ini luar biasa. 2, 3 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. 2 kali dikatakan, 2 kali diulang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, dan kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah juga kepada Mammon. Itu yang terakhir. Kalau kamu mengabdi kepada Tuhan begini, yang satu pasti kamu benci, yang satu pasti kamu suka. Kita itu harus lurus, sesembahan kita harus satu. Perhatikan saudara, dikatakan kamu tidak bisa. Dalam bahasa asli dikatakan tidak boleh. Kalau tidak bisa itu masih pilihan, betul? Tapi di sini tidak boleh menyembah dua. Kata menyembah dua Tuhan gini, kita harus pilih betul-betul salah satu, Tuhan kah atau Mammon.
selamanya. Ya cinta Yesus saja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apalagi? Walaupun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pikirkan uangmu sekarang ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Orang yang cinta mamon gak bisa. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, hidupku. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, kita nggak bisa bilang cinta Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya kalau kita tidak bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Kita nggak akan pernah bisa. Tidak akan ada satupun. Jadi gini, yang menyatakan ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kalau kita ini anak Tuhan, berarti jelas kita bukan milik mamon. Kita bukan penyembah mamonas, yaitu satu pribadi yang menyaingi Tuhan. Jadi apapun yang kita punya, yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita, itu bukan segala-galanya. Itu artinya, maka Yesus bicara begini, kamu gak bisa mencintai dua Tuhan. Karena kalau kamu cinta dua-duanya, satunya pasti akan kamu benci. Gak bisa. Allah kita Allah yang cemburu, katakan amin. Allah kita Allah yang cemburu, dia gak bisa disaingi. Nah, kemudian di dalam 2 Timotius 3 itu tadi kan ada kata garam. Kita harus cek. Saya kan tadi bilang, mari ngobrol, Tuhan, apakah aku masih garam? Gini, apakah kegarangan itu? Kegarangan artinya orang yang gak pernah peduli kebenaran. Lihat preman-preman di terminal. Betul? Lihat preman-preman di terminal. Mereka gak peduli perkataan mereka menyakiti atau tidak. Mereka tidak peduli perkataan mereka itu senangin orang atau tidak. Mereka gak peduli. Yang penting mereka tembak, mereka keluar apa saja mereka katakan. Mereka garang, mereka gak peduli. Jadi kata garang di sini sama dengan orang-orang yang gak peduli sama sekali tentang yang namanya kebenaran. Makanya ketika Tuhan Yesus menebus kita ketika kita masih berdosa, itu adalah satu anugerah yang paling besar. Amin. Masih betul-betul garang loh. Nah, kapan kegarangan ini diselesaikan? Ketika kita sudah jadi anaknya, kita dimuridkan, kita diproses. Mari kita lihat di Mazmur 18 ya. Mazmur 18, saudara, perhatiin. Nah, karena saudara nanti mau jadi pengkhotbah. Saudara bukan sekedar jadi pengkhotbah yang paham, tahu gitu ya, tapi benar-benar hidupi. Nah, mari kita lihat. Dikatakan apa? Perhatikan. Ya. Nyanyian syukur siapa ini? Daud. Ya, Mazmur pasal 18 ayat 2. Dikatakan apa? Begini. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, apa hubungannya dengan mamon tadi yang saya sampaikan khotbah Yesus di dalam Matius 6 ini? Dengar baik ini. Saya itu kan kemarin di doa pengerja ngomong begini. Siapa Yesus menurut saudara, demikianlah saudara akan memperlakukan dia. Betul enggak? Kalau engkau menilai istrimu itu berharga, pasti kau gak akan sakiti dia.
tidak cinta mamon. Daud di dalam nyanyian syukurnya ini berusaha untuk mengingatkan Tuhan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Siapa Tuhan bagi Daud? Banyak banget. Ibu rohani saya pernah bilang gini, Ruth, bagi kamu Tuhan itu siapa? Ada yang bisa jawab? Tuhan itu siapa bagi saudara? Coba. Pengharapan. Betul? Saudara, waktu saya masih muda, saya sering nyanyikan lagu ini. Yesus, harapanku dalam hidup ini. Yesus, harapanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Perhatikan, Yesus harapanku, gunung batuku, kelepasanku, penolongku, kekasihku, pertahananku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, keuanganku, segalanya bagiku. Haleluya. Daud yang ngomong ini. Amin. Jadi cuma Yesus juru selamat. Anak kecil juga tahu. Mau nyanyi lagu ini? Ikutin ya ayat 2. Ya, pemusik sama-sama. Yesus harapanku dalam hidup ini. Yesus harapanku dalam hidup ini. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Ayat 2. Yesus Tuhanku, bukit batuku, kubur pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, uangku, kebahagiaanku, kekasihku, perjalananku, kesenanganku, segalanya bagiku. Teman-teman semua, ini dia. Jadi jangan beribadah tapi nggak punya yang namanya selera untuk menyatakan ini kepada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen, Yesus siapa bagimu? Juru selamat. Itu aja. Ingatlah betapa Daud disukai Tuhan. Karena Daud bisa menilai, bahkan mengartikan Tuhan di dalam kehidupannya seperti apa. Saudara dan saya harus memutuskan dan mendeklarasikan seperti Daud bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Katakan amin. Biarkan firman Tuhan mengambil otoritas tertinggi dalam hidup kita. Saudara, saya percaya apabila kita dibereskan, apabila Allah mengambil otoritas tertinggi dalam hidupmu, meskipun engkau masih kekurangan, dan apabila kita dengar firman Tuhan day by day, terus menerus, maka kita akan dibereskan. Lama-lama kita akan merasionalisasikan diri kita dan minta Tuhan mencocokkan dirinya dengan kita. Maka Tuhan nyocokin dirinya dengan Daud, bilang begini tentang Daud, aku telah menemukan dia seorang yang mengerti kehendakku. Ada amin? Amin saudara. Nah ini kita mau belajar sama-sama. Saya mau berharap ini jangan cuma dijadikan pelajaran, jangan digudangkan. Besok hari Senin lakukan di tempat kerja, lakukan di rumah, lakukan ketika sakit, penyakit mulai menggerogoti, rasanya udah gak kuat, ngomong Yesus kesembuhanku, mujizatku. Biarin kayak orang gila, gila-gilaan nama Tuhan. Amin. Daripada gila beneran, stres, buka celana pinggir jalan,
si bayaku situ. Betul? Tapi coba kalau gila orangnya, ada yang bilang si bayaku, wow, siapa yang melawan yang sekarang sembuhin dia apa itu? Si Unang. Gak pernah ada yang ngomong, si bayaku, wow, gak Unang. Pada dasarnya manusia pengen yang hebat-hebat, betul? Ya. Jadi orang nggak usah karena kau bawa Alkitab ke gereja pakai dasi, pakai lipstik, atau bagaimana perempuan pakai sandal, pakai kebaya, kau udah orang beribadah. Enggak. Ini dia buktinya. Orang yang beribadah itu adalah orang yang alami perubahan. Haleluya, saudara. Nah, setan tuh nggak takut sama kita. Jelas nggak takut. Saya mau katakan, dengar baik. Setan itu nggak takut kepada kita, tetapi setan takut kepada Tuhan yang ada dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ya, yang berkata bahwa roh Allah yang ada padamu jauh lebih besar. Dia katakan gini, engkau jangan takut, engkau telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu anak-anakku. Sebab roh Allah yang ada padamu. Dengerin, kalau kita punya roh Allah, setan pasti takut. Kenapa orang melacurkan diri? Kenapa perempuan-perempuan datang dengan rela? Sekarang dengerin ya, sebenarnya perempuan itu diciptakan terhormat, katakan amin. Dia diambil dari tulang rusuk laki-laki. Saudara, pria itu memberikan dirinya. Sekarang perempuan-perempuan datangi laki-laki. Laki-lakinya nunggu telepon, bilang begini, aku ada di sini, cepat kamu ke sini. Sudah datang, suruh bla 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 semuanya, kerjain sampai selesai. Pulang juga suruh sendiri, cuma dikasih uang mungkin 50, 100 ribu atau berapa. Dengar baik, kita bukan anak begitu. Katakan amin. Jadi kita ini orang yang berharga. Setan gak takut kau hari Minggu ke gereja, tapi besok kau jinah. Gak takut. Gak takut. Kebayang gak? Saya kalau lihat perempuan-perempuan yang harusnya, yang saya tahu perempuan tuh kalau naik sepeda motor baru pakai helm, betul gak? Ini naik becak pun pakai helm. Di hadapan orang mungkin dia tertutup, tapi Tuhan lihat siapa dia. Hargai diri kita. Bukan kita yang serahkan diri, kita itu yang menunggu. Kita dihargai. Jangan hanya karena kau cinta uang, cinta mamon. Hanya butuh uang, butuh handphone yang hebat, butuh selfie-selfie. Kau jual dirimu. Itu gak benar. Kau anak Tuhan, kau berharga, kau dijadikan mulia. Bahkan Yesaya 43 berkata apa? Tuhan memberikan gantinya bagimu. Jangan kotorin dirimu. Engkau berharga. Setan selalu ingin mengganggu kehidupan kita. Tetapi dengar baik, ketika kita hidup benar, ada perubahan di dalam ibadah kita, setan akan minggir. Saya tahu pasti ada yang gak senang dengan khotbah ini, tapi saya mau sampaikan. Baru saya tahu di Nias ini ada orang naik becak pakai helm. Kenapa? Mau tutupi diri dari orang lain. Tuhan lihat kamu telanjang kok. Amin. Mau jadi apa kita ini semua? Bahwa gini, dari dulu ketika Tuhan membentuk manusia itu, Tuhan itu punya rancangan yang indah luar biasa bagi manusia. Makanya jangan kotori dirimu. Ulangan pasal 28. Ulangan 28. Saya masuk ya. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Nah, kalau kita beribadah alami perubahan hidup benar, artinya gini. Tahu kebenaran kita lakukan, maka upahnya kita besar. Dikatakan di ayat 12 dulu, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi rumahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi
Catat saja gini maksudnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia jadi kata mendengar di sini artinya gini. Kalau engkau bertelinga, dengar. Jadi gini, kalau saya panggil seseorang misalnya Rita, Yami, tapi nggak datang. Rita, Yami, nggak datang. Tapi yang akoi gini, Rita, Yami, datang. Ketika firman Allah disampaikan, ini maksudnya akoi. Ketika firman Allah disampaikan, putuskanlah untuk menaati. Itu akoi yang kedua. Tadi yang pertama, paham dan lakukan. Ketika ada perintah dari Tuhan, putuskanlah untuk menaati. Dan mintalah kekuatan untuk melakukannya. Sebab dengan baik, meskipun pada dasarnya kita diinginkan Tuhan menjadi pelaku, tapi tanpa kekuatan, seperti Mazmur Daud yang tadi kita nyanyikan bersama, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita untuk melakukan firman itu. Amin, saudara. Jadi jelas sekali kita sudah paham. Nah, sebab begini katanya, kalau kita tidak taat kepada firman, kita nggak akan mungkin jadi teladan, nggak bisa naik. Amin. Tapi turun. Jadi posisi kita nggak mungkin di atas. Ketika kita taat, Tuhan katakan di Ulangan pasal 28:13, engkau naik dan bukan turun. Kapan kita naik? Ketika taat. Gampang toh. Dan kapan kita turun? Ketika kita nggak taat. Gampang sekali. Jadi Ulangan 28:13 adalah posisi kita di atas. Berarti ketika engkau jatuh, perhatikan, Ulangan 28:13 berkata gini, ketika posisi kita ada pos Tuhan, Tuhan itu sudah kasih posisi kita ini di atas. Amin. Ulangan 28:13, Tuhan bawa kita naik dan bukan turun. Posisi kita di atas. Ketika kita jatuh, berarti jelas gampang kau sedang tidak taat. Itu maksudnya. Ada haleluya. Yang bergirang tepuk tangan dong, supaya saya semangat ya. Ini dong. Amin. Ulangan 28 ini jangan asal-asal dikarang. Kau berfirman, kami naik dan bukan turun, tapi kamu gak mau taat. Yang gak bisa, ya turun lah. Langsung ya gak bisa, turun juga kau. Amin. Ketawa tuh sama Kisya, aku gak ngomongin siapa-siapa. Ngomong kau yang suka makan itu makanan buruk. Amin. Amin saudara. Perhatikan sekali lagi. Tuhan berfirman, aku akan membawa kau naik dan bukan turun. Akoe, dengar, lakukan. Kemudian apa? Katakan, putuskan untuk menaati. Jadi memang kata taat ini tidak bisa dipisahkan dari Ulangan 28:13. Jadi gak bisa cuma dijadikan slogan doa. Mendoa kalau semangat, Tuhan kau berfirman, kami ini adalah anak-anakmu, kami naik dan bukan turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kata siapa? Kata firman. Memang betul. Kamu taat gak? Jadi sebelum doa itu cek diri kita betul-betul taat gak? Jadi perhatikan apa yang Alkitab katakan. Setiap orang yang berada di dalam masa sukar, mereka itu tinggalnya di bawah. Jadi masa sukar bukan karena kena COVID, bukan saudara. Gak taat firman, kita masuk masa sukar. 2 Timotius 3, 1-4. Memang beribadah, tiap minggu datang, kasih persembahan. Waktu di gereja senang banget. Saya senang kalau orang dengar khotbah itu sampai manggut-manggut. Rasanya gimana gitu. Tapi jangan pikirkan kau ketika sedang di gereja itu kau rasakan itu. Tapi setelah pulang kau tetap ada di atas atau ada di bawah. Di ayat yang kelima 2 Timotius 3 itu, ya, boleh catat saja.
saya akan jelaskan. Gini, dikatakan mereka akan tetap beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, hakikat ibadah itu perjumpaan, betul? Nah, ada satu firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Karena hakikat ibadah itu adalah perjumpaan. Jadi sebagai orang yang beribadah, kita wajib hidup benar. Meskipun kasih karunia Allah besar kepada kita, Dia menebus kita ketika kita masih berdosa, itu betul, dan Dia menyelamatkan kita. Tapi dengar baik-baik bahwa Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita masih hidup, kalau kita masih berjalan bersama Dia, masih ada kesempatan hidup. Tanpa kekudusan gak akan bisa ketemu Tuhan, gak akan bisa. Itulah sebabnya dikatakan memang mereka ini beribadah tapi memungkiri. Jauhi, kata jauhi artinya begini, jauhi itu artinya jangan bergaul sama orang yang begini. Engkau akan jatuh ke bawah, engkau akan ditariknya ke bawah. Jauhi mereka, jangan bergaul. Nah, perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak pernah menjauhi pemungut cukai. Satu, Tuhan Yesus tidak menjauhi perempuan pelacur. Dua, tetapi Tuhan tidak menyetujui perbuatannya. Itu artinya, ngerti? Saudara lihat orang berdosa, mungkin saudara duduk berdampingan, mungkin saudara tahu. Tapi yang dimaksudkan jauhi itu gini, jangan ikut gaya hidupnya. Tuhan Yesus ketika ketemu perempuan pelacur kan dia gak marah-marah. Yang marah-marah kan orang ahli Taurat, betul? Dia gak marah-marah, dia malah ngomong gini, hei, tadi mereka bilang kamu kan zina, mereka mau lemparin kamu dengan batu. Ketika aku datang, aku ngomong kan sama perempuan itu, dia bilang, perempuan itu dengar, kamu dengar kan aku ngomong apa? Kalau ada di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, dialah orang pertama yang melempari. Bukan berarti Tuhan sedang setuju dengan perbuatan perempuan ini, enggak. Bukan. Tuhan sedang mendidik ahli Taurat bahwa mereka tahu firman, tapi mereka gak punya kasih, mereka gak punya pengampunan, mereka sendiri yang berzina sebenarnya di antara mereka yang melakukan itu, tapi mereka munafik. Yang Tuhan mau ngomong begini, lempar batu, gak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka yang berzina sama perempuan itu. Paham? Tapi apa? Tuhan Yesus ngomong apa sama perempuan itu? Ada nggak yang lempar kamu? Dia jawab, nggak ada Tuhan. Aku pun nggak menghakimi kau. Sekarang pulanglah. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Disuruh pulang, saudara. Ingat, ketemu orang berdosa, jangan bergaul, jangan konsumsi apa yang menjadi gaya hidupnya, tetapi suruh bertobat. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, jadi kalau dibilang ini, secara lahiriah mereka beribadah. Secara lahiriah mereka beribadah itu apa? Begini. Secara lahiriah itu gini, ibadah itu dibentuk, dibikin seperti acara. Yang pertama-tama kita nanti akan nyanyikan ini, yang baca ini nanti ini. Terus yang kedua nanti ada vokal grup dari ini, ada dari ini, ada dari itu. Itu acara. Dengar, ibadah itu bukan acara, tapi ibadah itu adalah satu rekayasanya Tuhan atas kita, supaya kita bisa menjadi penyembahnya Dia. Boleh ada aturan, tapi ingat, hadirat Allah gak boleh dipotong. Paham ya? Jadi secara lahiriah itu apa? Yang kedua, tadi yang pertama, secara lahiriah itu dibuat seperti acara begitu. Nanti musiknya kalau pas lagi doa, pas lagi udah selesai nanti gini yang teng 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 gitu. Nah, terus kita yang agamawi, kata agamawi itu kan terbiasa dengan terpola. Jadi kita bukan terpola, tapi gini, ibadah itu memang ada liturginya. Kalau enggak, pasti enggak teratur, ibadah jadi kacau, betul? Tapi dengar baik, yang dikatakan ibadah secara lahiriah itu gini. Ya udah, setelah itu mereka ini, tapi ibadah yang sesungguhnya adalah gaya hidup kita.
ya, kata Eusebia. Ibadah itu Eusebia, Eusebia, ya. Artinya gini, di dalamnya itu ada kesalehan. Jadi Eusebia itu di dalamnya itu ada kesalehan, ada kekudusan dan takut kepada Tuhan. Jadi Eusebia, ibadah itu, perhatikan baik-baik ke saya sebentar begini. Orang lihat atau tidak lihat, orang perhatikan atau tidak perhatikan, kita tetap konsisten. Itu dia Eusebia. Ya, kesalehan, di dalamnya ada kekudusan, takut kepada Tuhan. Yang kedua, orang lihat atau tidak lihat, kita tetap konsisten. Artinya tidak memungkiri kekuatan ibadah. Jadi kalau kata memungkiri kekuatan ibadah itu menolak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Memang mereka beribadah, tapi pada intinya mereka menolak. Pada intinya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya begini, menolak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah tujuan kita adalah to be like Jesus? Kita ini harus semakin hari menjadi serupa seperti Yesus. Di dalam hal apa? Ketaatan. Di dalam hal apa? Ketekunan. Di dalam apa? Pemahaman tentang penderitaan. Di dalam apa? Pemahaman tentang kata kenyang, lapar, kelimpahan, ataupun kekurangan. Di dalam hal ini kita tidak diragukan. Itulah arti ibadah, yang menjadi serupa dengan Tuhan. Kekuatan, pemahaman firman itu tidak pernah kita pungkiri. Amin. Dalam hal kenyang, lapar, kekurangan, kedinginan, telanjang, sakit, tidak ada yang bisa memisahkan itu dari kasih karunia-Nya. Kita paham betul bahwa kita harus hidup kudus. Di dalam kekudusan ada kesalehan dan ada takut akan Allah. Inilah yang akan diangkat Tuhan pada akhir zaman nanti, mengalami pengangkatan. Jadi kuasa ibadah akan membawa kita pada satu perubahan hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan. Satu perubahan hidup yang bagaimana? Yang semakin hari semakin taat, semakin hari menjadi serupa dengan Yesus. Perjanjian kita dengan Dia bukan ketika kita sedang ada di gereja, tapi 24 jam setiap hari kita terikat dengan Dia. Kita tidak bisa independen, saudara. Kita tidak bisa independen dari Tuhan. Kita terus tetap terikat, mengikat perjanjian semakin hari. Ada 3 hal saya katakan, mari para pemuji boleh naik. Ada 3 hal saya katakan. Anda dekat dengan Tuhan, ya. Ketika Anda hidup benar, ada 3 hal. 1, Anda kuat, Anda taat, dan Anda naik. Amin. Pertama apa? Anda kuat, kemudian taat, dan naik. Artinya kita semua menjadi teladan, menjadi serupa dengan Kristus. Saya sampai di sini.